Iya, kalau kami Ustadz yang sudah paham dan sudah diselamatkan ini oleh darah Kristus, kami tidak akan menjual iman kami. Kami kenapa nggak mau lagi berpindah dari Kristus? Karena jaminan. Artinya, Oh, apa? kami ini Ada ya, sudah ada Yesus dijamin. menjamin Kristen. Artinya ada, Di mana Yesus mengatakan, ada. "Aku menjamin surga untuk Kristen"? Oh, Yesus berkata begini. Saya tidak akan mungkin meninggalkan Kristus karena saya telah dijamin masuk surga melalui kematiannya. Dengan penuh keyakinan, seorang pria melontarkan pernyataan tersebut di depan Ustadz Yusuf PI. Saat ditanya kapan Anda mualaf, ia langsung menjawab, saya tidak akan meninggalkan Kristus. Menurutnya, keselamatan sudah dijamin melalui kematian Yesus di kayu salib. Mendengar jawaban itu, Ustadz Yusuf PI langsung menantangnya dengan mengatakan bahwa tidak ada pernyataan Yesus langsung secara eksplisit untuk menjamin semua umat Kristen masuk surga. Di titik ini perdebatan pun semakin memanas, saling adu argumen tak terhindarkan. Di penghujung dialog, Ustadz Yusuf PI menyampaikan satu argumen yang membuat suasana debat berubah seketika dan sekaligus menjadi momen yang paling menarik dalam perdebatan kali ini. Jangan lewatkan bagian akhirnya. Kita kalau punya kritik sama beliau, ya pasti semua Kristen pun punya kritik gitu. No problem, itu kan kritik Anda. Balik ke pertanyaannya, kamu kapan mualaf? Iya, kalau kami Ustadz yang sudah paham dan sudah diselamatkan ini oleh darah Kristus, kami tidak akan menjual iman kami. Ya, Bang, masalahnya gini. Bahaya, Bang. Bicara sama Rasul Immanuel kan, Bang, susah. Rasul Immanuel ini cocoknya sama Rasul Dehe gitu. Ya lanjut. Jadi Ustadz, kami kenapa nggak mau lagi berpindah dari Kristus? Karena jaminan. Artinya, Oh, apa? kami ini Ada Yesus dijamin. menjamin Kristen. Ada. Di mana Yesus mengatakan, Ada. "Aku menjamin surga untuk Kristen"? Oh, Yesus berkata begini, aku ke rumah Bapa, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, agar di mana aku berada, engkau pun berada. Itu katanya. Pak, itu bukan ngomong kepada Kristen, dia ngomong kepada muridnya yang Yahudi. Yang saya tanya tuh sama abang, adakah Yesus mengatakan, "Aku menjamin surga untuk Kristen"? Bukan menjamin muridnya yang Yahudi, bukan. Yang Kristen yang saya tanya. Aku ini Ustadz muridnya Yesus ini Ustadz. Aku ini pun adalah murid Yesus. Apa yang dikatakan Yesus kepada muridnya itu berlaku juga sama aku. Loh, Berlaku sama. muridnya Yesus Ya. nggak boleh dari luar Yahudi. Itu kata Yesus. Kenapa? Loh, Yesus berkata dari di amanat dari Agung, perkataan pergilah Yesus. ke seluruh bangsa. Iya, pergilah ke seluruh bangsa muridku. Kenapa? Ya. Ya kan? Betul nggak? Tanya dulu. Betul. Bangsa Jadi murid kan Yesus kepada apa seluruh bangsanya? bangsa, bukan hanya kepada Yahudi. Bangsa Termasuk murid Indonesia, katanya. siapa yang mengakui ke seluruh bangsa? Coba kau Ke baca seluruh bangsa, betul-betul Ustaz. itu. Baca. Betul-betul. Nah, Nih. ke seluruh bangsa, Ustaz. Bentar ya. Saya bukakan. Nih, Matius 28 kan? Ya. Nih. Nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke. Dan baptislah mereka Oke, dalam nama Mati- Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bang, ini Kepada dua seluruh konteksnya bangsa. yang saya pahami. Ya, yang saya pahami satu, bangsa muridku, ya murid-murid Yesus bangsanya Israel semua, nggak ada yang lain. Itu satu, ya. Yang kedua, ya, bentar, yang kedua nih pemahamannya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak ada Yesus di sini mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa penyembahku. Nggak ada. Karena apa, Bang? Ya, seorang murid itu tidak akan menyembah guru. Lah, Anda ngaku murid Yesus sedangkan Anda menyembah Yesus. Ya bukanlah Anda. Karena apa? Seorang murid itu tidak ada menyembah guru. Kalau Anda ngaku muridnya Yesus, Anda tidak menyembah Yesus.
Mana sih? Sedangkan Anda aja menyembah Yesus. Kacau juga Rasul Immanuel ini. Ustaz, Yesus itu Ustaz bukan hanya guruku, dia itu juga sahabatku. Coba. Macam-macam, macam mana pula asumsi kau? Yesus, sebentar dong. Yesus itu Bapakku, Yesus itu Tuhanku, Yesus itu guruku, Yesus itu juru selamatku, Yesus itu sahabat sejatiku. Coba lihat kan bisa kan? Itu gak ada salahnya itu. Nih, Yesus coba Anda sahabat baca yang sejati. Nih, ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Nggak ada murid Yesus itu dari bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, kata Yesus. Jadi murid Yesus itu nggak ada di luar Israel. Bagi Yesus yang di luar Israel itu malah anjing, Bang, anjing. Orang yang di luar Israel bagi Yesus itu adalah anjing. Anda bisa baca dalam Matius 15:24-26. Orang yang menuhankan Yesus lalu menyembah Yesus di luar Bani Israel, bagi Yesus dia adalah anjing. Oh. Iya, buka aja yang saya kasih sama Anda. Anjing. Di ayat berapa itu Ustaz? Biar kita baca dulu. Itu gak salahku masalah perempuan Kanaan yang apa itu ya? Matius 15. Pada Yesus itu. Matius 15. Kita simak sama-sama ya. Ke arah mana cerita maksud Yesus itu? Matius 15. 24-26. Matius 15. Juga ya. Biar kita bahas sama-sama aja. Matius 15 ayat 24. Oke, perempuan Kanaan yang percaya. Ini judul perikopnya, perempuan Kanaan yang percaya katanya ya. Di luar Israel ya, Kanaan tuh ya. Sabar dulu Ustaz. Ini kan Matius 15 tanya abang biar dulu. kita baca ya. Iya, Kanaan itu di luar Israel kan? Kanaan itu daerah Israelnya itu, tapi dia penyembah berhala. Kerajaan Israeliannya itu. Bukan maksudnya bukan orang Yahudi gitu. Sebentar, maka kita simak dulu bacaannya ini, ayatnya ini, biar kita baca sama-sama. Silakan. Matius 15 ayat 24 ini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, katanya nih. Tanda petik ini ya. 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Perempuan yang apa itu Kanaan ini mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku, katanya. Nah, jawab 26. Biar kita simak di mana kata-kata anjing tadi kan. Jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, katanya. Ini maksudnya ini. Lanjutlah Bang, lanjut lagi ya. Anjing lalu ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, katanya. Waduh, betul-betul anjing rupanya itu Bang. Oke, terus? Nah, ada 28, sampai satu ayat lagi ya. Iya. Lalu Yesus berkata kepada perempuan ini, ya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi gini dia Ustaz. Makna kata anjing ini sebenarnya kepada tidak layak berkat-berkat itu bagi mereka penyembah berhala. Karena di Kanaan ini pada saat itu banyak penyembah berhala, khususnya di daerah Samaria. Itu dia, artinya sebenarnya bahasa Yesus ini bahasa kiasan kepada penyembah berhala. Samaria ini sebenarnya bagian dari kerajaan Israel utaranya itu terbagi dua ini kerajaan Israel ini setelah ketidaktaatan Salomo menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel utara. Jadi banyak di daerah Samaria ini yang sudah menyembah berhala. Kata-kata ini bermakna bahwa tidak layak berkat itu jatuh kepada penyembah berhala. Berkat dari Tuhan layaknya jatuh kepada anak-anak Allah yang takut dan taat kepada Bapa yang di surga. Tetapi karena orang Samaria ini percaya, ini kan judulnya orang Kanaan yang percaya, perempuan Kanaan yang percaya. Karena dia percaya, maka anaknya sembuh. Gitu, Ustaz. Oke, saya tanggapi ya Bang ya. Anda bisa lihat siapa itu Kanaan. Kanaan itu bukan Israel. Kejadian 12 nomor 7. Kanaan itu keturunan dari Abraham di luar Israel. Bukan keturunan dari garis Ishak. Oke? Tuh. Jadi Bang ya, perempuan Kanaan satu. Kita
ambil dulu yang dimaksud Kanaan di luar Israel. Apa yang dikatakan oleh perempuan Kanaan itu? Nih ya. Ada kan di sini perempuan Kanaan yang mengikuti Yesus dan murid-muridnya, oke? Nah, lalu di sini dia berkata, ya di 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi ada perempuan Kanaan yang mengejar Yesus dan murid-muridnya. Suruhlah ia pergi, kata Yesus. Ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak. Lalu Yesus menjawab kepada wanita Kanaan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan tadi ngotot gitu. Dan perempuan itu mendekat. Lalu dia menyembah, nih ya, menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia berkata Yesus itu Tuhan. Lalu menyembah Yesus dan dia dari luar Israel. Lalu Yesus menjawab, tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kan gitu. Apa yang dimaksud Yesus bagi anak-anak? Yesus ini sedang menggembalakan anak-anak domba Israel yang dia maksud adalah murid-muridnya. Anak-anak itu yang disediakan ya untuk anak-anak, lalu dilemparkan kepada orang di luar Israel yang menyebut dia Tuhan, yang menyembah Yesus. Maka Yesus melemparkannya menyebut dia apa? Kasar kali Yesus menyebut dia anjing. Celakanya bang, Yesus itu memang mengaku dirinya betul-betul anjing gitu. Nih, wanita di luar Israel tadi betul-betul ya, wanita di luar Israel yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus, betul-betul dia mengaku adalah anjing. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Makanya saya bilang, orang di luar Israel yang menyembah Yesus dan menyebut Yesus itu Tuhan, bagi Yesus dia adalah anjing bang, melemparkannya kepada anjing. Ini kasar nih. Iya. Jadi gini Ustaz, bagi orang Israel di luar Israel itu memang ini bukan pernyataan ini sebenarnya bagi bangsa Israel. Lazimnya dulu bagi bangsa Israel, di luar bangsa Israel itu mereka menganggapnya anjing. Artinya mereka bangsa-bangsa penyembah berhala. Ini dianggapnya bangsa-bangsa kafir ini bangsa anjing. Bagi bangsa Israel. Narasi itu yang dibawakan Yesus untuk menguji iman si perempuan ini. Sebenarnya itu dia bermaksud menguji imannya. Apakah memang kokoh iman si ibu ini, percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena memang hasil ujiannya dia kokoh, percaya dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Maka anaknya sembuh. Dia berkata memang benar katamu itu. Artinya benar itu maksudnya adalah benar bahwa memang bagi kalian kami ini anjing. Tetapi anjing itu pun berhak memakan remah-remah dari meja tuannya. Artinya si perempuan ini pun, penyembah berhala ini pun menyatakan bahwa Tuhan kami itu Yesus, kau itu Tuhan kami sekalipun kami penyembah berhala. Engkaulah Tuhan yang sebenarnya. Itu maksudnya Ustaz. Kan betul-betul anjing di situ. Bentar, nggak ada wanita sama wanita Kanaan itu menolak disebut anjing, nggak ada. Ayo, begini, dia merasa sebenarnya si perempuan ini pun tahunya maksud Yesus ini adalah tidak layak berkat itu diberikan kepada penyembah berhala di luar penyembah Allah orang Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kata perempuan itu, betul, aku ini anjing bagimu yang menyembah Allah lain selain Allah Israel. Tapi ingat Tuhan, anjing ini pun artinya yang penyembah berhala ini pun, dia pantaslah memakan remah-remah dari meja tuannya. Tuannya para berhala, sebenarnya raja di segala raja itu adalah Yesus ini. Itunya maksud kata-kata siapa perempuan itu. Makanya data Yesus, penjabaran Anda itu dari mana, Bang? memang begitu, keimanan kami memang begitu. Kenapa dipelintir perkataan Yesus? Kalau saya kan Bang ya menanggapi Anda dari yang tertulis aja gitu. Nggak pernah boleh. Iya, nggak pernah saya mengubah tulisan dari kitab Anda atau versi dari Yesus gitu. Tapi Anda mengartikan lain. Nah, kalau mengartikan lain itu Anda harus ada datanya, ada bantahannya di mana yang Anda katakan itu. Jadi bukanlah maksudnya anjing seperti gogong gitu, bukan. Itu kan makna kiasannya itu. Makna kayak kiasan kayak gimana, Bang?
Di luar bangsa Israel itu, istilah anjing itu dilekatkan bagi mereka yang percaya kepada pagan, artinya penyembah berhala itu dianggap orang Israel sebagai bangsa yang anjing, begitu. Itu di mana itu datanya itu? Yang begitu. Iya, datanya di mana? Bagi mana? Yang begitu. Ini kalau nya Rasul Dehe naik itu ngamuk Rasul Dehe. Makanya susah juga Bang Immanuel itu. Gimana? Begitu, Ustaz. Iya, kalau datanya nggak ada, dari itu. Bang, kalau datanya nggak ada, mau kayak gimana saya percaya sama Anda gitu? Sekarang, menurutmu artinya Yesus menghina anjing-anjing seperti kita saling anjing-anjingan kayak gitu? Nggak begitu gaya Yesus. Lah, bagi Yesus, Bang, ya orang di luar Israel yang menyembah dia dan menuhankan dia, itu disebut anjing bagi Yesus, kan kayak gitu. Apakah ini berbentuk hewan? Ya kita kenal anjing itu bukanlah sebuah kosakata kiasan, tapi sebuah nama hewan. Itu bukan perumpamaan anjing itu. Makanya kata perempuan Kanaan itu ya betul, dia mengaku anjing gitu. Tapi anjing ini ya perlu juga gitu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Memang diakui perempuan Kanaan itu dia adalah anjing, Bang. Macam mana? Dia mengaku, artinya mengaku begitu cakapnya itu bahwa aku ini penyembah berhala. Dia mengaku anjing itu dalam konteks artinya aku ini penyembah berhala, tapi aku juga berhak mendapat kasih karunia dari Tuhan. Itu ya maksudnya. Nah, itu datanya. Anjing itu adalah penyembah berhala, di mana itu tertulis? Data itu yang saya tuntut sama Anda. Agar kan kita ngerti bahwa kalau ada sebutan anjing. Itu tradisi di kalangan di tradisi Yahudi itu. Mereka begitu, makanya mereka ini bangsa yang berada di atas, super. Mereka ini bangsa superior. Di luar Yahudi anjing. Yang nggak percaya pada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu gugu itu. Gak ada batanya, Bang. Kalau datanya ada, oke lah, kita kan bisa terima gitu, nggak pakai asumsi kita. Betul. Itu konteksnya itu. Itulah. Udah, saya nggak akan bantah gitu, karena apa? Pernyataan saya diperkuat oleh wanita Kanaan tersebut gitu. Saya nggak ngarang. Kalau saya kan ada gitu tulisannya. Ya, jadi itu kan pernyataan Yesus ini kan nggak bisa dimaknai letterlet begitu-begitu yang di Alkitab ini ya. Kalau memang Ustadz memaknainya anjing bermakna letterlet begitu, bermakna harfiah begitu, ya kita nggak dapat intinya, ini bisa bingung, kita salah paham. Makanya itu Ustadz dibilang di mana tadi itu ya, tidak boleh menafsirkan Alkitab itu dengan sekehendak sendiri. Jadi Ustadz ini kan menafsirkan Alkitab ini dengan sekehendak sendiri, dengan gaya penafsiran Islam, ya kacau balau kita, Ustadz. Bang, saya nggak menafsir, saya membaca yang tertulis. Anda yang menafsir. Kok saya yang menafsir? Anda yang menafsir. Kan anjing kata Anda seperti ini, seperti itu. Ya maksudnya itu tafsiran Anda. Kalau saya nggak ada menafsir, saya membaca yang tertulis. Gimana sih? Jadi kalau Alkitab nggak bisa begitu-begitu, memahami Alkitab ya nggak bisa begitu-begitu lah, Ustaz. Ya jadi salah paham lah jadinya. Ada aja. Oke lah ya. Ya, itu kalau jawaban Abang seperti itu ya kita masih cari sama Kristen lainnya nanti ya teman-teman semuanya. Kita nggak perlu paksa gitu jawabannya. Kita akan pertanyakan kan kawan-kawan yang Kristen apakah maknanya ada di data yang lain kan kayak gitu. Oke. Ada lagi, Bang? Oh. Boleh tanya nih, Ustaz. Apa tuh? Apa jaminan keselamatan Ustaz? Quran surah Maryam ayat 72. Ya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya, dan Allah menyelamatkan orang bertakwa dan membiarkan orang kafir di dalam neraka. Menyelamatkan orang bertakwa, siapa yang bertakwa? Itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran 102, yang bertakwa umat Islam. Jadi keselamatan saya tertulis dalam Quran. Nah, keselamatan saya dijamin oleh Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala di Maryam 72, lalu saya akan diletakkan di mana? Diletakkan dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi saya yang bertakwa kepada Allah, yang beriman dan beramal soleh ya, itu akan diletakkan Allah di dalam surga.
yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan kekal di dalamnya. Tuh, kalau saya jawabnya pakai dalil, Bang. Apa jaminannya? Allah menjamin, dan Nabi saya pun juga menjamin di dalam hadis riwayat Bukhari. Atau seperti ini kosakata dari Nabi saya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi Tuhan menjamin, Nabi menjamin, bukan cuma satu. Sekarang kalau saya bertanya sama Anda, mana jaminan Yesus kayak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jelas tuh ya, semua umatku pasti masuk surga. Maksudnya umat Islam. Mana Yesus berkata, semua Kristen aku jamin surga. Ayo. Saya bakal balik tanya kayak gitu. Oke, jadi aku jawab dulu ya. Oke, di Alkitab itu tertulis, Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Dan setiap orang akan datang kepada Bapa, tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama ya, kalaupun Yang kedua, bahwa Yesus menyediakan tempat bagi dia, bagi anak-anaknya, agar di mana Yesus berada, di situ kami berada. Tapi tanya Ustaz, yang tadi aku dulu yang bertanya, Ustaz jawab dulu lah. Simpelnya begini, umat Islam masuk surga jika titik-titik. Coba apa jawabannya? Jika apa? Umat Islam masuk surga jika dia beragama Islam. Tuh, mudah kan? Bentar, jika berarti setiap orang yang beragama Islam masuk surga? Pasti dijamin. Pasti? Setiap pemeluk agama Islam pasti masuk surga? Benar? Pasti dijamin. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Pasti dijamin. Ya. Lantas kenapa ada pengadilan akhir itu? Untuk apa ada pengadilan akhir? Bang, dia Islam ya, tapi dia melakukan dosa besar. Hanya saja dia tidak menyekutukan Allah. Tidak menduakan Tuhan, tidak menyembah yang lain. Karena dosa yang tidak diampuni itu menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah, menduakan Allah. Itu nggak akan diampuni, kekal dalam neraka. Selama satu dosa ini dia hindari, tapi dia melakukan dosa yang lain. Contoh berzina, mencuri. Ya, itulah gunanya ada pengadilan akhir. Untuk apa? Menghukum yang salah. Nanti kalau nggak ada hari akhir, nggak ada perhitungan, nggak ada yaumul hisab, itu hari perhitungan. Bentar dulu, makanya saya jelaskan. Makanya saya jelaskan, dengarkan dulu sampai selesai, saya jawabnya, oke? Makanya ada yaumul hisab namanya. Yaumul hisab itu agar manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di dunia. Nanti kalau nggak ada hari perhitungan, saya rampok abang, nggak ada juga balasan buat saya. Enak kali gitu. Artinya apa? Selama di dunia bisa semena-mena manusia hidup, bisa merampok, berzina, sesuka hati dia. Gak bisa kayak gitu. Semua ada tanggung jawabnya. Nah, ketika dia mempertanggungjawabkan kesalahan dia, ya dosanya dosa besar, tapi dia tidak menyekutukan Allah. Kita contohkan ke hukum pidana dulu, biar Anda ngerti itu. Hukum pidana Indonesia, hukum KUHP. Orang yang mencuri dihukum 6 bulan. Orang yang melakukan pembunuhan berencana dihukum seumur hidup. Kesalahan yang berbeda, kan gitu. Dengan hukuman yang berbeda. Oke? Yang 6 bulan, yang mencuri, setelah 6 bulan, dia keluar dari penjara. Orang yang melakukan pembunuhan berencana, nggak keluar-keluar lagi dari penjara. Begitulah, orang yang menyekutukan Allah, nggak akan keluar lagi dari neraka. Tapi kalau orang yang melakukan dosa besar, habis masa hukumannya, dia akan dikeluarkan dari neraka. Habis dikeluarkan dari neraka, dia di mana? Karena dia punya iman, tidak pernah menyekutukan Allah, tempatnya surga. Makanya ya semua yang dilakukan ada balasan. Gitu. Jadi pasti masuk surga, yang penting Islam. Tapi kalau Anda melakukan kesalahan dosa besar, ya maka tetap ada hukuman buat Anda di neraka. Selama Anda menjalani hukuman, berapa lama Anda dihukum, setelah itu Anda akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Gitu maksudnya. Oke Ustaz, aku tanya dulu Ustaz. Detik ini Ustaz, andai Ustaz meninggal dunia detik ini, jauh-jauh lain ya, andai, Ustaz mati meninggal, apakah Ustaz yakin Ustaz masuk surga atau masuk neraka? Bang, urusan surga itu urusan Allah. Ngapain saya pikirin surga? Yang penting saya menghindari neraka. Itu dulu pikiran saya. Jawab Ustaz. Gini Ustaz, masalah kepastian. Aku tanya Ustaz, andai Ustaz sekarang meninggal dunia, apakah Ustaz yakin Ustaz akan langsung masuk surga atau masuk neraka?
Ada dua pilihan, dua pilihan. Bang, yang namanya Muslim, Pasti. Islam itu artinya, ya bentar dulu. Kepastian itu milik Allah. Oke? Jadi kalau yang memastikan itu adalah Allah, bukan saya. Saya hanyalah hambanya yang berserah diri. Saya selama di dunia ini melakukan yang terbaik untuk agama saya, untuk perintahnya. Kalau saya mati, terserah yang menciptakan saya. Mau dia letakkan di mana? Tapi kalau dia memastikan bahwa orang yang bertakwa, katanya, ya, itu akan dia letakkan di surga, maka kepastian di surga itu milik Tuhan saya, bukan milik saya. Artinya nggak bisa Anda pertanyakan ke saya. Anda harus pertanyakan Bisa, kepada Ustaz, lah. Tuhannya Islam yang menciptakan saya. Nah, gitu. Gini Ustaz, tapi iman, agama ini kan berbicara keyakinan. Berarti Ustaz nggak yakin dengan Ustaz sendiri, dengan keyakinanmu? Bang, gini. Kalau saya yakin masuk surga, kalau Tuhan saya nggak mau memasukkan gimana? Surga milik dia. Ayo. Makanya ada di Islam apa itu keyakinanmu? kalimat gini, makanya ada di dalam Islam itu kalimat insya Allah. Oh berarti Jika Allah Ustaz, menghendaki. Ustaz meninggal sekarang, insya Allah Ustaz masuk surga, kan begitu? Lah, iya jika Allah menghendaki. Meskipun nih Bang ya, saya nih ya, sholat tiap hari, sehari 5 kali. Ya, saya udah jelas-jelas baik di muka dunia. Kan kayak gitu. Jelas-jelas baik di muka bumi ini. Apa yang saya lakukan baik, tidak melakukan dosa. Kalau Tuhan saya nggak mau meletakkan saya di surga gimana? Berarti Ustaz nggak punya kepastian masuk surga? Bukan punya kepastian. Kepastian itu adalah milik Allah, bukan milik saya. Adapun kesimpulan dari perdebatan kali ini adalah kedua belah pihak tetap mempertahankan keyakinannya masing-masing. Pria Kristen tersebut tetap mempertahankan keyakinannya bahwa keselamatannya telah dijamin Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, sehingga ia merasa tidak memiliki alasan untuk meninggalkan keimanannya. Ustadz Yusuf menjelaskan bahwa keselamatan tidak hanya bergantung pada pengakuan iman, tetapi juga pada tauhid dan juga rahmat Allah. Karena menurut akidah Islam, orang yang meninggal dalam keadaan kafir atau menyekutukan Allah dan tidak bertobat tidak akan memperoleh keselamatannya. Dengan kata lain, dia akan kekal di neraka. Sedangkan seseorang muslim yang masih memiliki dosa akan mendapatkan hukuman terlebih dahulu sebagai bentuk pembersihan sebelum akhirnya memperoleh rahmat Allah dan dimasukkan ke surganya. Yang pada intinya, setiap umat muslim pasti masuk surga, sedangkan orang-orang kafir akan kekal di dalam neraka. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari perdebatan kali ini adalah setiap keyakinan memang memiliki dasar ajaran masing-masing. Ketika membahas soal keselamatan, yang terpenting adalah memahami landasan agama masing-masing, apakah itu sudah benar. Karena sekali lagi, hidup hanya sementara. Jangan sampai kita menyembah ataupun mengabdi kepada Tuhan yang salah, dan akhirnya kita akan menyesal di kemudian hari. Semoga bermanfaat.